Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang ke-12 Ramadan, kegiatan safari Ramadan pemerintah Desa Sumberjaya bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama kembali berlanjut, dan kali ini kita berada di Musola Baitus Syukur, dan kami sekarang bersama salah satu imamnya. Ikuti perjalanan kami, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah menimpakan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan-sambutan, tiga ceramah agama, empat doa dan penutup. Untuk mengambil barokah dalam acara pada malam hari ini, baiklah kita buka bersama-sama dengan membacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus Musola Baitus Syukur, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujib. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sini ada orang tua kami, Bapak Purwito, Bapak Agama Desa Sumberjaya, orang tua kami yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Sumberjaya, Bapak Muhammad Aziz Sarjana Hukum. Dan kita banyak sekali kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul di Musola Baitus Syukur dalam rangka acara Safari Ramadan dan tak lupa juga MC Saudara Bapak Ebang ya, alhamdulillah yang di sini. Tentu saja saya mewakili segenap pengurus Musola Baitus Syukur mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga dan suatu kehormatan bagi kami, khususnya jamaah Musola Baitus Syukur. Bapak-bapak, jamaah sekalian, kami mewakili segenap pengurus Musola Baitus Syukur memberikan tempat konsumsi ya. Mungkin inilah yang bisa kami persembahkan kepada seluruh jamaah sekalian. Apabila kurang berkenan ya, mungkin kurang pas atau kurang gimana, kurang sopan, saya mewakili segenap pengurus Musola Baitus Syukur mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Desa Sumberjaya Muhammad Aziz Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, juga yang saya muliakan tentunya pengurus takmir dan juga imam musola Baitus Syukur Ustadz Mujib dan juga jamaahnya. Tak lupa yang mengisi tausiah malam ini yaitu Fadilatul Ustadz Nur Yaman yang saya muliakan. Tentunya para tokoh agama, tokoh masyarakat yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya, dan juga tokoh pemuda-pemuda RT. Nah ini RT kita absen lagi paling aktif ya, mungkin tentu menempuh perjalanan 12 kilo ya. Di sini masih tetap Bapak Rokyat ya, pemecah rekor ya. Juga hadir ketahanan sipil ya, dan muslimat Patayat, hadirin wal hadirat jamaah fardu isya yang insyaallah tadi kita rangkai dengan sholat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lupa anak-anak ya alhamdulillah hadir. Inilah generasi ya yang insyaallah nanti 20 tahun yang akan tetap mengisi musola Baitus Syukur. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami juga segenap pemerintah desa, BPD, Nahdlatul Ulama dan tokoh agama, tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih banyak tentunya atas kesediaan yaitu penempatan safari Ramadan yang mana alhamdulillah bertepatan di musola Baitus Syukur ini. Terima kasih atas sambutannya ya, yang alhamdulillah sudah tentunya merepotkan, baik itu mengganggu yang tadinya selepas taraweh pulang istirahat, namun kali ini terganggu, tersita waktunya ya untuk dalam hal yaitu safari Ramadan. Dan tentunya ya, kami mewakili semuanya yaitu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya banyak hal-hal ya, baik itu tentunya beda pandangan ya, kemudian juga beda pilihan. Maka dari ini ya kami datang, kita saling mengingatkan ya untuk bersama-sama kembali bersatu ya untuk membangun desa kita dan saling memaafkan tentunya di bulan yang penuh barokah ini. Di samping itu juga kami datang tentunya mengingatkan bahwa di bulan Ramadan penuh berkah ini ya sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tidak terasa begitu cepatnya ya. Kalau bukan kita meninggalkan, Ramadan pasti meninggalkan. Karena kita tidak ada jaminan bisa ketemu bulan Ramadan akan datang. Ada satu bonus yang tentunya inilah yang kita harapkan semua, yaitu malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini kita jangan nunggu, kita jemput Pak ya, kita jemput ya, karena nilainya itu sama dengan 1000 bulan ya. Kalau ditahunkan itu 82 tahun. Nah ini subhanallah Pak ya, kalau kita tiap tahun dapat berarti itu bonus bagi kita, karena memang umurnya Nabi kita Muhammad SAW yaitu kita ini ya itu pendek-pendek. Nah inilah satu bonus ya yang harus kita kejar bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampunannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara yang ketiga yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Nur Yaman
Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ani idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa farhatun indal fitrati wa farhatun indal liqa'i rabbih. Al hadis. Awalan naskuru ilallah allazi qad ata'ana istama'ana fi hadzal makan fi sihatin wal afiyah. Yang pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya Allah, atas keberkahan yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat yang paling besar yaitu nikmatul iman wal Islam. Alhamdulillah kita semua pada malam hari ini dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah di haflah yang mubarakah, dan mudah-mudahan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kepada pimpinan kita baginda yang agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at asbab tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz wal ustadzah, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita dan yang tergolongkan sebagai pengurus daripada organisasi terbesar di negara kita, itu Nahdlatul Ulama, baik tingkat kecamatan maupun tingkat ranting desa Sumberjaya, yang mudah-mudahan mereka semua oleh Allah senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak dan halal barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kiram, Bapak Kepala Desa Sumberjaya beserta seluruh stafnya, para jenderalnya juga hadir di tengah-tengah kita, Dewan Kehormatan BPD beserta anggota-anggotanya yang kami muliakan, juga segenap kepengurusan musola, baitul syukur, takmir masjidnya, imam masjidnya, jamaahnya, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih dan witir yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan kultum atau tausiah, saya mengingat pesan daripada guru saya ketika kami di pondok. Beliau memberikan pesan kepada santri-santrinya bahwasannya dia berpesan kepada kami, nanti ketika kamu sudah kembali ke rumah masing-masing, membawa ilmu yang telah kamu pelajari, membawa pendidikan yang telah kami berikan selama di pesantren, ingatlah ada 3 ilmu
yang tidak bisa dipelajari di pesantren, tapi bisa ditemukan di kalangan masyarakat. Apa itu? 3 perkara ini sangat berbahaya, meskipun sifatnya biasa-biasa, mungkin itu lumrah, biasa, sering dilakukan di masyarakat, tapi ini sangat berbahaya sekali, bahkan termasuk sebagai golongan sahabatnya setan. Kemudian kami bertanya, apakah itu? Beliau memaparkan, yang pertama, hindarilah tingkah dan perilaku seseorang yang termasuk golongan sahabatnya setan, yaitu orang yang suka pergi Jumatan, datangnya belakangan, pas pulangnya duluan. Nah, itu sahabat setan. Ini pekerjaan siapa kira-kira? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ngaku aja, bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, yang suka datang belakangan, pulang duluan, itulah sahabat setan. Yang kedua, hindarilah perilaku orang yang suka kencing sambil berdiri. Nah, ini siapa lagi? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ngaku aja. Mending cebok habis kencingnya, cukup hanya dicekik kepalanya, disentil-sentil. Waduh, kasihan sekali. Ini perbuatan yang termasuk dalam golongan sahabatnya setan. Dan yang ketiga, yang paling parah ini yang ketiga, hindarilah perbuatan orang yang suka hadir ke pengajian, kemudian duduk di pojok atau di senderan tiang, habis makan gratisan dia tidur. Tidak mendengarkan pengajian, tidak mengisi, tidak memahami isi tausiah pengajian itu. Pas bangun, selesai pulang. Nah, ini termasuk golongan sahabat setan yang ketiga. Orang tidur ketika hadir ke pengajian. Alhamdulillah sekarang kita masih bangun ya Pak. Masih bangun Bu? Halo ibu yang di luar, masih bangun? Ya Alhamdulillah. Itu 3 nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa bahwasannya kita ini sekarang sudah berada di tanggal 12 Ramadan. Kalau kata Ustaz Yunus ketika di Nur Ikhlas menyampaikan, kayaknya baru kemarin kita berada di bulan Rajab, baru kemarin kita berada di bulan Sya'ban, tiba-tiba sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang sangat kita harap-harapkan, bulan yang selalu kita impikan kehadirannya. Sekarang Ramadan sudah datang, Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita, bahkan sudah sampai pertengahan daripada Ramadan, yakni tanggal ke-12 ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, 12 hari selama Ramadan ini, apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apa yang pernah kita berbuat amal kebaikan di bulan Ramadan ini? Sudah berapa kali kita bertaubat kepada Allah selama Ramadan ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Di samping menjadi kebanggaan untuk kita, pertanyaan terbesar menghampiri ke tengah-tengah kita. Apakah Ramadan itu hanya lewat begitu saja? Apakah Ramadan itu hanya kita hiasi dengan buka bersama saja ketika maghrib? Apakah Ramadan itu hanya kita hiasi dengan safari Ramadan saja? Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang lain di luar itu? Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada kita, sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Durratul Nasihin, kitab Juddatul Wa'idin, Ragima anfur rajulin, celakalah seorang diri hamba ketika datang Ramadan, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah, bahkan Ramadan itu sedang berlalu daripadanya. Nauzubillah min dzalik. Ramadannya ada, Ramadannya hadir, tapi hamba itu belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kelalaian kita, karena kesibukan kita, karena apa? Karena kurangnya ilmu dan pemahaman kita dalam mengisi dan memuliakan bulan suci Ramadan ini.
Dan yang kedua, kerugian terbesar bagi seorang hamba ketika hidup di dunia adalah alladzina idza zukirtu ismuhu falam yusalli alayya. Orang-orang yang ketika hadir duduk kemudian disebutkan namaku, kata Nabi, dia tidak membacakan salawat kepadaku, kata Nabi. Itulah orang-orang yang sangat rugi. Dan yang ketiga adalah orang yang dihadirkan kedua orang tuanya ketika hidup di dunia, tapi dia belum bisa memberikan amal kebaikan, belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya ketika masih ada di dunia, sehingga kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia bisa menjadi anak yang soleh, dia belum bisa menjadi anak yang solihah. Dengan wasilah amalnya bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu daripada keduanya, yuk mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat baik, dilipat gandakan amal kita, diampuni dosa-dosa kita, perbanyaklah kita berbakti menghormati kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Masih sehat Pak? Masih bangun? Yang masih bangun alhamdulillah, yang sudah tidur hati-hati itu sahabatnya setan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di bulan 10 yang kedua di bulan Ramadan, tepatnya sekarang pada malam yang ke-12, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwasanya 10 hari yang kedua di bulan Ramadan Allah tebarkan ampunan Allah tebarkan maghfirah Allah bagi orang-orang yang memang ingin meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam hadis kursi, al min sa'ilin fa'atihi su'alahu, al min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min ta'ibin fa'atubu alaihi. Kata Allah dalam hadis kursi menyampaikan, di bulan Ramadan Allah berfirman sebanyak 3 kali dalam sehari semalam. Apakah ada orang yang meminta ampunan di bulan Ramadan, maka aku akan ampuni dosanya. Apakah ada orang yang meminta doa dikabulkan usahanya, dilancarkan rezekinya, maka aku akan berikan kelancaran usaha kepadanya. Dan barang siapa yang bertaubat di bulan Ramadan, maka Allah akan kabulkan dan akan terima taubatnya. Ini kesempatan kita di malam 10 yang terakhir ini. Marilah kita hiasi bulan ini, kita hiasi jam 10 Muharram Ramadan ini, kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Dengan cara apa? Silakan. Mau dengan sholat tahajudnya, mau dengan zikirnya, mau dengan membaca Al-Qur'annya, mau dengan cara sedekahnya, atau dengan cara amal ibadah yang lainnya. Kita niatkan itu semua meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin di 10 yang kedua ini Allah akan kabulkan, Allah akan berikan ampunan bagi orang-orang yang memang ingin bertaubat kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam tausiah singkat ini dan yang terakhir kami sampaikan kepada seluruh jamaah dan kepada diri kami pribadi bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan adalah merupakan salah satu syarat dan rukun orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini rindu dengan surga Pak? Rindu? Kangen dengan surga? Ingin masuk surga? Ini malah sebaliknya, surga itu kangen, surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapakah yang 4 golongan itu? Dalam hadis Nabi, al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafalin. Surga kangen, surga rindu kepada 4 golongan. Siapakah itu? Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang gemar, orang-orang yang suka, orang-orang yang cinta membaca Al-Quran. Ini Ramadan sudah 10 hari lewat. 10 hari yang kedua sudah berapa juz tadarusnya Pak?
Berapa juz sudah? Udah 4 kali khatam di sini. Alhamdulillah di sini 4 kali khatam. Alhamdulillah, syukur. Baitul syukur, memang tempatnya bersyukur. Alhamdulillah. 4 kali khatam di sini. Entah di musola yang lain, entah di masjid yang lain. Pak Kares gimana Darul Taqwa? Dalil Quran. Orang-orang yang senang, orang-orang yang cinta membaca Al-Quran, yang pertama dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga rindu, surga kangen, ingin bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Dan yang kedua, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahafidil lisan, orang-orang yang pandai menjaga lisan, menjaga ucapan. Hati-hati lisan ini, walaupun dia lentur tidak bertulang, tapi ketika sudah melukai lebih tajam, lebih sakit daripada pedang. Itu namanya lisan. Hati-hatilah dengan lisan. Jangan sampai lisan kita mengucapkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, perkara yang tidak disunahkan oleh Rasulullah, perkara-perkara yang bisa menyakiti hati orang lain, perkara yang bisa melukai hati orang lain. Bahkan lebih parahnya lagi, ketika lisan sudah berani mengucapkan perkara yang sifatnya keburukan orang. Kalau itu terjadi di bulan Ramadan dan kita sedang berpuasa, maaf, kita puasanya sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa. Ketika lisan sudah bergibah, membicarakan keburukan orang lain, jaga lisan. Bahaya satu pertama dari lisan tadi, al-ghibah. Dan yang kedua, bahaya daripada lisan yang harus dijaga adalah ketika lisan ini sudah menfitnah. Apa itu fitnah? Membicarakan sesuatu tentang orang lain tapi tidak sesuai dengan faktanya. Dalam arti dia mengada-ngada, berbohong, kata intinya. Dia memfitnah orang lain dengan sesuatu yang tidak terjadi kepada orang tersebut. Itu namanya fitnah. Yang ketiga, bahaya lisan yang bisa menggugurkan pahala ibadah puasa adalah al-kizbu, berbohong. Hati-hati Pak, jangan suka berbohong sama ibunya, berbohong sama anaknya. Boleh, kalau sama anaknya boleh nggak berbohong? Pak, boleh nggak kira-kira? Boleh, kalau niatnya untuk kebaikan. Hati-hati, lisan dijaga agar kita terdapat golongan hafidil lisan, orang-orang yang pandai menjaga lisan. Dan bahayanya lagi daripada lisan adalah menjadi orang yang sebagai kompor. Tahu kompor? Bakar sana, bakar sini. Akhirnya si A dan si B bertemu, kemudian dia berantem gara-gara ucapan kita, mengadu domba. Hati-hati, itu lisan dijaga. Oleh karena apa? Orang yang pandai menjaga lisan, maka dia adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasaimina fi sahrir Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasanya ikhlas, puasanya karena Allah, sebagaimana janji Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena ikhlas lillahi ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu Allah akan ampuni. Dan yang terakhir, yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang wamut'imul ji'an, orang-orang yang memberi sedekah kepada orang-orang yang lapar. Kalau Ramadan ini bisa kita praktekkan tuh, dibuka bersama. Ada di sini buka bersama Ustaz? Tidak ada. Tidak apa-apa, tidak buka bersama di musola. Yang penting kita masak di rumah, bikin apa itu, makanan takjil atau makanan yang lainnya, kita berikan ke tetangga kita. Kita sedekah kepada tetangga kita setiap hari. Itu tidak apa-apa. Itu pun termasuk ke dalam orang wamut imul ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar.
terutama di bulan Ramadan, ketika dia berbuka dengan rezeki yang kita berikan kepada dia, maka kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang memakan rezeki kita tanpa dikurangi sedikit pun. 4. Golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama, ahli Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Dan yang kedua, orang yang pandai menjaga lisan. Dan yang ketiga, orang yang bisa memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar imanan wahtisaban, dengan dasar iman ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di puasa kali ini kita semua oleh Allah diberikan kekuatan umur panjang. Kita hiasi Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah kebaikan, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesalahan dan kehilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal tuqa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hutum atau tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Nur Yaman. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita ambil manfaat dan barokahnya dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah para jamaah yang berbahagia, adapun acara yang keempat, doa serta penutup. Maka dari itu kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Purwito untuk memimpin doa. Kepadanya kami persilakan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kegiatan sampai Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan Bakti Nahdlatul Ulama berakhir, dan semoga acara ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mengikuti kegiatan acara ini. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.